Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Muslim, the best religious radio network. Alhamdulillah mitra Muslim. Senang sekali malam hari ini saya Denny Rohmati yang masih bersama Anda di 93,8 FM Suara Muslim Surabaya. Ada juga rekan-rekan di Suara Muslim Lumajang, Suara Muslim Tuban, Suara Muslim Batu, mitra Muslim di malam hari ini turut menyaksikan di YouTube Suara Muslim TV. Dan mitra muslim juga yang turut mendengarkan melalui radio streaming dimanapun saja berada. Mitra muslim, malam ini dalam Majelis Ilmu Tibun Nabawi kita masih akan melanjutkan ya pembahasan baru ya, mencegah dan mengobati diabetes mitra muslim. Tentu penyakit diabetes ini kini menjadi salah satu masalah kesehatan yang serius yang banyak dialami masyarakat, tidak hanya di usia lanjut, tetapi juga menyerang usia produktif bahkan remaja, mitra muslim. Dari gaya hidup, kemudian pola makan, kurangnya aktivitas fisik ini yang seringkali menjadi pemicu utama. Nah, diabetes pun juga ada istilahnya ya, ibu segala penyakit, mitra muslim, karena dampaknya yang begitu luas dari jantung, ginjal, mata hingga saraf. Di malam ini mitra muslim kita akan bahas selengkapnya mencegah dan mengobati diabetes, ibu dari segala penyakit, dan kita sudah bersama ada Ustadz Ahmad Didom, founder dari Tibun Nabawi Holistic Care yang telah hadir di studio. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Didom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar baik Ustadz di malam hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat insya Allah Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini tinggal 2 hari lagi Ustadz ya, acara bersama Baitul Mal dan juga mitra muslim. Nah, Ustadz, malam ini kita akan ngobrol tentang diabetes. Sebenarnya apa sih Ustadz penyakit diabetes itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mitra warahmatullahi muslim yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita melanjutkan materi tentang diabetes jadi marilah kita aturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga tabi-tabiin, semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Diabetes, ibu dari segala penyakit. Iya. Jadi sebenarnya kita itu butuh gula nggih, cuman kan jumlah gula dalam darah yang berlebihan itu yang menyebabkan terjadi penyakit diabetes. Nah, kalau di diabetes itu dinamakan ibu dari segala penyakit. Jadi kalau kadar gula yang tinggi, yang berlebih dalam darah itu yang tidak terkontrol, itu efeknya adalah menyebabkan organ yang lainnya bisa rusak. Jadi ada, kalau bahasa Jawanya itu merantak kemana-mana ya. Kalau ilmu medisnya adalah terjadi komplikasi dan sebagainya. Jadi makanya pada malam ini kita akan membahas tentang gimana caranya supaya kadar gulanya bisa dikontrol. Jadi ini saya mengutip pada laporan dari dari media jadi dari Departemen Kesehatan. Jadi pada tahun 2030 nanti itu jumlah orang yang mengidap diabetes itu sekitar 643 juta. Sekitar itu. Banyak Ustaz. Wah, banyak banget. Setengah miliar lebih Jadi penduduk dunia itu pengidap diabetes. Jadi kalau di Indonesia itu menduduki peringkat yang ke-5 di dunia. Jadi peringkat yang tahun 2021, laporan 2021 di Indonesia itu peringkatnya yang ke-5, jumlah diabetes terbanyak di dunia. Jadi kalau perbandingannya itu 1:10 orang di dunia itu rata-rata pengidap diabetes. Jadi kalau di Indonesia itu tahun 2019 itu jumlahnya 10,7. Yang tahun 2021 jumlahnya 19,5. Nah, sekarang pertanyaannya apakah kita termasuk di dalamnya? Semoga tidak, insya Allah. Dan sekarang itu diabetes tidak menyerang pada orang usia dewasa. Enggak. Saya pernah menemukan itu mungkin podcast sebelumnya sudah pernah saya sampaikan, umur 10 tahun kena. Wah, itu karena keturunan atau apa Ustaz? Makan, pola makan. Makan sudah kena Ustaz. Ya Allah. Jadi makannya waktu itu umur 10 perempuan. Jadi saya tanya sama orang tuanya kenapa seperti itu. Makannya adalah junk food sama soft drink. Ya udah komplit, udah meninggal akhirnya.
Ya Allah, ini Jadi itu. rajiun. Jadi makanya karena penyakit degeneratif sekarang ya, rusaknya organ sel organ tubuh itu sekarang tidak memandang usia lagi. Sekarang usia umur 10 tahun, 12 tahun anak SD sudah kena gagal ginjal, kena Mm-mm. diabetes, kena kanker. Saya pernah menemukan juga anak sekitar 6 tahun itu ya, rumahnya daerah Perak tuh. Saya Ya. pernah tanya bapaknya itu kena kelenjar getah bening. Mm-mm. Mm-mm. Jadi apa namanya bengkak di daerah sekitar pipi sini, di daerah sini. Itu sudah kemo 6 kali. Saya Ya tanya sama bapaknya, Allah. kok bisa seperti itu mas? Iya pak, tiap hari makan ciki-ciki. Mm. Ya gurih memang Ustaz. Itu penyebab Iya. sekarang penyakit seperti itu nggih. Iya. Jadi gejala-gejala diabetes apa aja? Biasanya nggih sering buang air kecil, Mm-mm. terus sering merasa haus, selalu merasa lapar, jadi kesemutan di tangan atau di kaki, Mm-mm. terus merasa lelah. Jadi Iya. merasa lelah, terus luka lama yang tidak sembuh-sembuh ini Mm-mm. biasanya penyakit diabetes gangren nggih. Jadi kalau sudah ada luka kok tidak sembuh-sembuh, itu adalah salah satu tanda diabetes gangren nggih. Terus penglihatan kabur. Jadi penglihatan kabur. Jadi kalau sudah mulai kabur atau mungkin buta itu salah satu efek. Terus kulit menghitam juga, gatal-gatal juga. Iya. Terus kalau yang ini nggih, kalau laki-laki itu biasanya libidonya menurun. Mm-mm. Itu seperti itu tanda-tandanya nggih. Jadi Iya. sebentar itu dulu Ya. monggo. Oke, jadi diabetes mitra musim ini tadi yang Ustadz Nidom sampaikan ini bukan hanya menyerang usia-usia dewasa, tetapi juga anak-anak sudah banyak Ustadz ya Nggih, yang terjadi karena mungkin faktor makan tadi nggih, dan juga tidak adanya pengawasan dari orang tua. nggih. Nah, kalau itu tadi adalah salah satu faktor. Tapi kalau yang penyebab banyak diabetes yang terjadi di masyarakat itu, apakah hanya makan saja atau ada yang lainnya Ustadz? Makan nggih, makanan terus pertama karena faktor makanan, habis makan tidur. Nah, sekarang kan Mm-mm. banyak istilahnya mager ya, Mm-mm. makan makan kurang gerak kan, malas gerak. Ya. Jadi habis makan tidur, nonton televisi itu kan. Jadi Iya, sekarang iya, iya. semua serba instan, jadi Ya memudahkan Allah. kita itu nggak mau bergerak, padahal gerak kita itu bisa mengurangi resiko untuk apa namanya kena sakit diabetes. Mm-mm. Mm-mm. Jadi apa namanya tadi itu habis makan tidur salah satunya, tidak mau olahraga, terus tidak mau menjaga berat badan. Ya tadi hubungannya nggih, kebanyakan makan, tidak mau berat badan, efeknya adalah badannya menjadi berat. Yang Mm-mm. minggu Mm-mm. sebelumnya Mm-mm. sudah pernah saya apa namanya bahas cara melihat kita sehat apa enggak adalah dengan cara BMI mengukurnya namanya body index mass ya. Itu caranya adalah berat badan dikurangi tinggi badan kali kuadrat nanti akan ketemu kita termasuk kurus, normal atau apa namanya kelebihan berat badan atau diabetes. Terus selanjutnya Oke. adalah pola makan yang tidak sehat, jadi makanan-makan yang junk food, yang mengandung apa ultra proses itu mempengaruhi juga penyebabnya itu kan seperti Mm-mm. itu. Mm-mm. Terus apa namanya stres juga, kurang air minum juga menyebabkan itu. Terus merokok, jadi kalau merokok Oke. juga, jadi kalau yang masih sudah kena diabetes, nggih, terus masih rokok, itu hati-hati nggih, karena kalau sekali sedotan itu menurunkan fungsi pankreas Mm-mm. 15%. Mm-mm. Oke, ya. Nggih. Jadi banyak mitra musim penyebabnya. Nah, ini yang menjadi yang menjadi pertanyaan juga dan ini menjadi judul Ustadz ya. Nggih. Diabetes itu kan Ustadz tadi menyampaikan di dalam judulnya Hmm, ibu dari segala penyakit nggih. Ustadz. Nah, maksud dari ibu segala penyakit ini apakah bisa merambah kemana-mana atau gimana Ustadz? Bisa. Jadi merambahnya tadi itu bisa ke Mm-mm. jantung, ke ginjal, ke pembuluh darah, ke apa namanya, ke apa namanya, terus juga ini apa namanya, ke jantung tadi nggih, Mm-mm. Mm-mm. jantung, ginjal, terus pembuluh darah, juga saraf juga. Jadi hampir Oke. semua ya, karena Mm-mm. faktor ininya, mata tadi itu juga, mata, kaki juga, hampir semua rata-rata karena kebanyakan gula itu akan membuatnya fungsi organ tubuh jadi melemah. Oke, Nggih, ya. Artinya ketika seseorang kena diabetes, nggih. itu apakah masih bisa diobati, Ustadz? Bisa. Atau, oh bisa, Ustadz Bisa. ya? Jadi tergantung sekarang gini ya, harus merubah perilaku, terutama perilakunya yang harus dirubah. Jadi perilaku yang tidak sehat itu yang harus dirubah. Contohnya adalah olahraga. Jadi yang sebelumnya sudah pernah saya sampaikan juga, olahraga yang bagus adalah setiap hari berapa? Tiap hari adalah 15 Mm-mm. menit. Mm-mm. 30 menit. Jadi 30 menit minimal kita harus olahraga.
Kalau dari penelitian yang saya pernah baca, nggih, jadi kalau kita kerja itu seminggu itu 8 jam, berarti Ya. kurang lebih satu minggu itu kurang satu hari 8 jam ya. Jadi kurang lebih seminggu itu 40 jam. Itu olahraganya itu 150 menit. Atau kalau Oke. dibuat rata-rata per hari itu kita harus olahraga sekitar 30 menit. Jadi seperti itu. Jadi terus apa namanya? Itu yang harus dilakukan. Terus juga kalau ini ya, kalau dari jumlah gula yang diizinkan oleh Dinas Kesehatan itu per hari itu kita cuma diizinkan sekitar mengonsumsi itu 50 gram. Jadi kurang lebih 50 sekitar gram. 2,5 sendok Wah. sendok teh. Teh. Iya. Nggih. Wah, Itu. kalau Jadi kalau di kopi-kopi sudah lebih Ustaz ya ya itu. biasanya. Iya. Jadi itu. Jadi hampir semua makanannya adalah makanan sekarang itu rata-rata mengandung gula, pemanis semua. Kalau nggak gula, garam berarti Iya, Ustaz kalau ya. garam ada Iya. batasannya adalah 20 gram. Jadi di Oke. situ. Jadi makanya penyakit-penyakit sekarang yang aneh-aneh karena itu kita sudah makanya sudah melebihi dari batas yang ketentuan, itu yang pertama. Yang kedua rata-rata adalah tidak mau gerak. Makanya kalau di diabetes itu guys, selain ibu dari segala penyakit itu adalah definisinya diabetes adalah kelebihan gula, kurang gerak. Jadi gulanya kelebihan, geraknya yang kurang, gitu kan. Jadi semua serba instan. Jadi sekarang mau nggak mau semua dikit-dikit kalau kita kemana-mana nggih naik motor, nggak mau jalan. Jadi akhirnya yang diabaikan seharusnya lemak-lemak atau gula-gula itu dibakar dengan olahraga karena kita sudah perubahan zaman sekarang akhirnya olahraga ditiadakan Iya. malah sama sekali kadang-kadang. Jadi akhirnya mereka menumpuk berat badan. Jadi yang terjadi adalah kelebihan berat badan dan resikonya adalah diabetes. Jadi kalau udah diabetes ini nanti risikonya macam-macam termasuk stroke, kanker macam-macam gitu. Oke. Iya. Baik, kita jeda dulu Ustaz Nidom, nanti insya Allah kita lanjutkan Mitra Muslim di sesi berikutnya. Untuk penelpon bisa 03156245555. WA bisa Anda sampaikan Mitra Muslim, termasuk yang sudah banyak memberikan respon ya. Setelah jeda pariwara kami akan segera kembali. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim
isi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara muslim mencerahkan, menyejukkan. Anda sedang mendengarkan Majelis Ilmu. Majelis Ilmu. Terima kasih Mitra Muslim, masih bersama di Majelis Ilmu malam hari ini ada Ustadz Ahmad Nidom, founder Tibun Nabawi Holistic Care, dan saya Dani Rohmati. Kita masih bahas mencegah dan mengobati diabetes, karena diabetes ibu dari segala penyakit. Bisa sambung Mitra Muslim, ternyata ada yang sudah nyambung Ustadz di malam ini, sambil nanti kita lanjutkan materi setelah sambung ini Ustadz. Ya, ada yang sudah sambung ya. Bu Siti, Assalamualaikum. Oke, Bu. Oke. Mas. Oke, kabar baik Ibu Siti, kabarnya? Bilang ya baik. Oke. Agak putus-putus Bu Siti, mungkin bisa geser. Oke. Oke, baik. Mungkin nanti bisa sambung Bu Siti ya di 0855 3938, Ibu Desi dari Bandung, Ustadz ya. Assalamualaikum Bu Desi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu. Maaf Pak Ustadz. Iya, bolehkah saya bertanya? Ya, monggo. Kebetulan saya ini kan dulunya saya tuh punya catering dan bakery. Otomatis saya sibuk dengan masakan dan kue. Di saat-saat saya itu bekerja, itu nggak merasakan saya itu punya diabetes gitu. Tapi setelah saya tuh suami meninggal, anak-anak saya mengajak saya tuh, mama di Jawa aja biar nggak sedih katanya. Nah, saya akhirnya kok saya cepet capek ya, padahal aku nggak kerja. Gitu. Nah, akhirnya ternyata saya punya gula darah. Saya bingung dokter gitu loh. Terus gimana saya harus mengobatin? Karena saya pernah lihat papa saya waktu kecil itu memang ada turunan diabetes gitu. Nah terus akhirnya dokter menyarankan ibu nggak boleh makan makanan yang menyangkut ada manis-manisnya katanya. Oke dokter, saya ikutin aja sampai saya nggak pernah minum manis-manis itu. Terus gimana cara pencegahannya? Saya udah rutin, tapi kenapa gula darah saya ini 200, 250. Terus saya periksa lagi itu saya 167. Padahal sama sekali tidak mengkonsumsi yang namanya makanan yang manis maupun minuman manis. Saya kira segitu aja mohon bicaraannya dan bagaimana saya harus menindaklanjuti pengobatan ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Desi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz, Bu Desi dari Bandung. Dari Bandung. Usianya berapa ya? Nah, itu tadi. Ya, kalau kayaknya sudah ini ya, sudah berumur ya. Kalau sudah ini sepuh ada berumur Mas, kalau sepuh berumur bisa. Oke, sudah berumur, oke Ibu. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah Ibu masih minum obat-obatan? Jadi kalau misalkan sudah berusaha untuk ikhtiar untuk melakukan menurunkan kadar gula kok nggak turun-turun, bisa jadi penyebabnya banyak Bu. Salah satu biasanya karena obat-obatan yang diminum itu juga. Jadi makanya saya harus tahu dulu kira-kira masih minum obat apa enggak, obat-obatan yang diminum apa aja. Itu harus tahu dulu, nanti akan ketemu. Yang kedua adalah sering konsumsi makanan atau minuman yang mengandung alkohol. Terus juga merokok tadi itu. Jadi merokok kan bisa menurunkan 15% fungsi pankreas. Jadi selanjutnya adalah stres. Ya, kemarin kan sudah berhubungan kayak kayak sakit kanker itu kan juga stres juga kan. Jadi kalau kita stres itu akan dilepaskan namanya hormon kortisol. Jadi berarti meskipun nggak konsumsi gula,
Stres itu bisa pemicu, Ustaz? Betul. Oh. Jadi pada saat kita stres, hormon kortisol itu dilepaskan pada saat kita stres. Jadi kalau atau kita stres atau pada saat kadar gula kita rendah. Jadi pada Oke. saat kita kadar gula rendah atau kita stres itu dilepaskan. Jadi kalau stresnya berlebih yang terjadi adalah tekanan darahnya tinggi, kadar gulanya tinggi. Jadi di situ, jadi stres itu paling terakhir, apa namanya penyebab ya. Tapi biasanya kalau kita ikhtiar itu kita tanyain dulu biasanya apakah masih sering minum obat-obatan, perilaku sehari-harinya gimana, itu nanti ketemu semua. Cuman kan ini untuk ini Bu nggih, untuk misalkan untuk lebih detailnya lagi nanti bisa kirim lewat WA nggih, bisa konsultasi lewat WA. Kalau ada rekam medisnya disertakan sekalian, jadi nanti saya baru akan bisa ngambil kesimpulan kok nggak bisa turun-turun, apakah penyebabnya apa. Kalau bisa jadi adalah karena faktor diabetes tipe 1 ya, ya karena berhubungan dengan autoimun. Oke. Tadi beliau menyebutkan masih 200 sebenarnya normal atau Sudah mboten, tinggi. Ustaz? Oh, tinggi. Sudah Ustaz. tinggi. Sudah di atas 180, maksimal 180. iya. Tinggi. Jadi memang kadang-kadang gini nggih, kadang-kadang tiap orang itu kadar gula itu kadang-kadang bisa jadi patokan, tapi kadang-kadang saya pernah menemukan tapi udah lama nggih, sekitar mungkin saya ketemu seseorang itu di Tanjung Perak Surabaya itu dulu sekitar tahun 2014 itu saya pernah menemukan laki-laki kenalan gitu Iya. kadar gulanya sampai 900. Ya Allah. Itu dia nggak merasa apa-apa katanya. Oh. Baru 100.000 dia baru kerasa badannya agak pusing atau gimana. Jadi memang daya tahan tiap orang-orang beda-beda memang. Jadi nggak bisa, kalau bahasa Jawa itu nggak bisa dikebiau ya. Tapi kalau misalkan sudah ikhtiar, sudah olahraga, sudah menjaga berat badan, pola makan sudah sehat, kok masih ini juga. Nah, sekarang pertanyaan apakah masih sering minum obat. Jadi kalau sering minum obat Ibu, tolong kalau bisa obatnya dihilangkan, obat-obatan yang nggak penting-penting disingkirkan dulu. Gantinya adalah minum cuka apel. Nggih, itu. Oke, nggih. Terima kasih Bu Desi dari Bandung. Kita terima Bu Siti ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dani, mohon maaf Mas Dani. Nggak apa-apa Bu Siti. Silakan Ibu. Iya. Monggo. Sehat selalu nggih. Sama-sama Bu Siti. Ya. Assalamualaikum Ustadz Nido. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz. Alhamdulillah Ibu doanya. Nggih. Gini Ustadz, seseorang itu kalau terlalu mikir ya, walaupun berat atau nggak berat itu bisa menjadikan stres sampai menimbulkan penyakit itu tadi yang diterangkan oleh Ustadz tadi. Nggih. Apakah begitu Ustadz? Oke. Nggih, laras. Nggih. Kemudian Ustadz, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya itu sudah daftar untuk nanti akad tanggal 7 itu. Iya. Tetapi setelah saya daftar 2 hari kemudian, Nggih. ini cucu saya ini jadwalnya keluar untuk lomba tanggal 7 sama tanggal 9. Nggih. Jadi saya nggak bisa hadir Ustadz, Nggak mohon apa-apa. maaf. Nggih. Nggih, enggak apa-apa. Nggih, nggak Nanti apa-apa. kalau ada waktu ya mudah-mudahan nanti ada yang mengantar anak saya untuk ke Darmo Permai. Insya Nggih, Allah. monggo. Nggih, Darmo insya Allah. Permai Selatan. Malam bisa nggak Ustadz? Maksimal jam 8 Bu. Jam 8 malam insya Allah. Oh jam Bu Siti. 8 malam malam. wajib Terakhir itu jam 8. wajib ini ya reservasi 1 hari sebelumnya nggih. Oh nggih. Nggih, jangan Nggih. mendadak Nggih, langsung sana Ustadz. nggih. 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 Ngapunten lho Ustadz nggih. Nggih, Estu. Bu Siti, nggih. Terima kasih Bu. Nggih. Mas Dani sama Nggih. Ustadz semoga sehat selalu Amin. Ya Rabbal dalam alamin. lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Nggih. Baik. Nggih, selamat bertugas nih Mas Dani. Terima kasih Bu Siti, Matur nggih. nuwun Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Stres memang menjadi pemicu tadi Ustaz. Nggih, 88% penyakit karena faktor pikiran. Ya karena salah satu stres tadi itu, stres merangsang timbulnya hormon kortisol. Jadi kalau hormon kortisol dilepaskan kebanyakan yang terjadi adalah kadar gulanya tinggi. Oke. Jadi stres tapi bukan pemicunya diabetes saja, tapi ke lainnya juga sama Ustaz. Jadi stresnya kan tadi tuh, jadi tekanan darah tinggi juga. Oh, tekanan darah Tekanan darah tinggi. Oke. Jadi kalau nanti biasanya hubungannya dengan stroke. Kalau misalkan yang ada diabetes ya diabetes naik. Kalau misalkan ada hubungannya dengan sakit kanker ya dia ngasih makan gula. Kan makanan kanker kan gula. Jadi kalau
sudah sakit kanker, stres, ya itu kankernya seneng karena dapat gulanya dari kadar gula darah tadi itu. Oke. Oke. Bisa ke sana Bu Siti dan juga Mitra Muslim. Bu Desi juga mau ke sana Ustaz, tapi reservasi terlebih dahulu Mitra Muslim. Nanti nomor teleponnya kami akan sampaikan. 1 hari sebelum ke sana nanti bisa reservasi atau mau konsultasi via WA juga monggo, nanti kami akan bagikan ke Bu Desi dan Ibu Siti. Penelpon berikutnya bisa di 03156245555 sambil kita bacakan komentar di YouTube Ustadz. Mbak Kartika terima kasih. Ibu Aprilia, Bunda Afia Salamah juga menanyakan, untuk ibu-ibu Ustadz apakah jalan pagi itu harus dirutinkan 30 menit dan batas untuk gula yang normal itu berapa Ustadz? Maksimal adalah 180 Ibu. Jadi 100 sampai 180. Jadi makanya kalau gula ini kan unik ya. Jadi kalau kebanyakan itu juga bermasalah, kekurangan juga bermasalah. Iya. Jadi sebenarnya gini ya, asam urat, kolesterol, kadar gula sama tekanan darah itu kan sebenarnya adalah parameter. Sebenarnya itu bukan penyakit ya, cuman parameter dalam tubuh kita. Tubuh kita butuh gula, butuh untuk energi. Cuman kalau kelebihan juga bermasalah, kalau kekurangan juga bermasalah. Jadi makanya dirutinkan idealnya adalah dirutinkan 1 bulan sekali minimal cek tadi itu 4 sekawan tadi itu untuk mengetahui mana-mana yang tinggi, mana-mana yang rendah. Jadi kayak kemarin yang sudah saya sebutkan di sebelumnya gitu. Jadi kayak itu sebenarnya kayak main catur aja ya. Kalau kayak main strategi, kalau tekanan darahnya rendah harus dilakukan apa, kalau tekanan darahnya tinggi apa yang dilakukan. Jadi seperti itu aja. Yang jadi masalah kadang-kadang orang tidak peka, tidak mau tahu. Jadi pada saat sudah penyakitnya parah baru berobat. Ya mungkin kan ada alarm tuh. Jadi sebelum kita sakit itu biasanya ada alarm. Ya ini kadang-kadang alarmnya dimatikan duluan. Jadi akhirnya pada saat sudah parah baru berobat. Jadi itu. Betul ya. Baik, terima kasih. Kita jeda dulu Ustadz. Nanti kita sambung untuk penelpon di 03156245555. WA bisa di 0855 300938 ya. Oh, ternyata sudah ada yang nunggu Ustadz sebelum kita jeda. Oke, baik. Nanti kita jeda Mitra Muslim, kami akan segera kembali. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim
muslim mencerahkan, menyejukkan, mencerahkan, menyejukkan. Kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan, mencerahkan, menyejukkan. Anda sedang mendengarkan Majelis Ilmu. Majelis Ilmu. Terima kasih Mitra Muslim, masih bersama Majelis Ilmu. Malam ini ada Ustadz Ahmad Nidom, founder Tibun Nabawi Holistic Care, dan saya Deni Rohmati. Silakan bisa sambung kembali malam ini di 0315624555. WA bisa Anda kirimkan di 0855300938. Tadi ada penelpon yang putus, Ustadz. Bu Tuti dari Perumtas, Wonoayu, beliau bertanya, Ustadz, kena gula, terus mata juga kena katarak, Ustadz, sehingga matanya beliau buram dan mau operasi. Apakah bisa terang lagi ketika ambil operasi, Ustadz? Sarannya seperti apa? Kalau Bu Tuti nggih, usianya berapa nggih? Nah ini Ustadz, Bu Tuti mungkin bisa sambung usianya panjenengan berapa? Nggih, mungkin sudah senior, Ustadz. Nggih, jadi kalau biasanya nggih Bu, kalau ada hubungannya dengan katarak juga, biasanya bisa sembuh juga, tapi gini, kalau itu full dari kadar gulanya udah parah, biasanya memang susah untuk disembuhkan Ibu. Tapi kalau katarak itu kadang-kadang ada bisa disembuhkan, kadang-kadang yang nanti balik lagi karena faktor usia. Itu. Tapi Namun 60 tahun. Oh 60 tahun, iya. Jadi kalau ini Bu, dicekkan rutin dulu nggih, kadar gulanya berapa, kalau misalkan masih bisa diturunkan. Kita ikhtiar nggih, kesembuhan tetap milik Allah, tapi kalau sudah kena di matanya itu biasanya agak susah disembuhkan. Biasanya gitu. Apalagi ada faktor kataraknya juga. Tapi kita tetap ikhtiar juga, tetap pola makannya diatur, kadar gulanya minimal sebulan sekali itu dicek nggih, apakah naik apa tinggi. Kalau sudah tinggi ya harus diturunkan. Nanti saya akan ajarin nggih ini cara membuat herbalnya nggih. Nah, untuk menurunkan kadar gulanya. Nah, jadi untuk yang punya kadar gula tinggi susah diturunkan, bisa caranya adalah ambil 7 kacang panjang nggih, 7 helai kacang panjang, ditambah 1 tomat, terus habis itu dibuat jus, sehari 2 kali diminum. 3 helai kacang panjang, 7 helai kacang panjang, terus plus 1 tomat, dibuat jus, terus diminum sehari 2 kali. Sehari 2 kali. Itu selama 1 minggu. Sekitar 3 hari ya. Dilihat 3 hari sampai seminggu nanti gimana kadar gulanya. Biasanya 3 hari biasanya udah turun biasanya. Oh iya. Tapi kalau ada yang ini ya, kalau misalkan ada yang sudah kena, maksudnya kalau sudah kena masalah libido, biasanya terutama bapak-bapak, nanti obat herbalnya beda lagi nih. Jadi adalah ambil daun keres nggih, terus pegagan juga. Benalu mangga, terus purwaceng, sama kulit pete. Itu nanti dikeringkan, dibuat kapsul. Itu untuk bapak-bapak yang ini nggih, bapak-bapak yang sakit diabetes dan mohon maaf libidonya
menurun banget. Itu Yang sudah ini Ustaz, yang sudah jadi nggak ada yang gini ada, Ustaz? kalau sudah jadi ada. Nggih. Di Holistikar juga, di Nggih, Bunda ada, Holistikar juga ada. Ustaz. tersedia. Tapi kalau mau bahas ini monggo itu obat-obatannya. Nggih. Nggih. Nggih, untuk menurunkan tadi 7 helai kacang panjang, kemudian ada 1 tomat, kemudian itu di jus, Ibu bisa diminum nanti sehari 2 kali, sama dievaluasi selama 3 hari Ustaz. Nggih, Insyaallah sudah. Nggih. Nggih. Terus untuk terapinya nggih, jadi bukan hanya obat juga, tapi terapinya sudah dilakukan nggih. Jadi detok darah wajib dilakukan sebulan sekali. Monggo bisa, kalau yang sudah donor darah bisa dilanjutkan mawon, kalau enggak donor darah nggak bisa bekam, bisa pasdu. Juga kalau kondisinya memang sampai sudah gangren nggih. Jadi kalau sudah gangren itu maksudnya kalau sudah sampai memborok gitu tuh bisa pakai terapi lintah. Pakai terapi lintah, atau saya lakukan juga akupunktur nggih, akupunktur sama totok punggung. Itu yang perlu dilakukan. Oke, nggih. Begitu Bu Puji, monggo nanti bisa dipraktekkan. Untuk selengkapnya kalau mau konsultasi lebih lanjut nanti bisa WA ke Ustadz Ahmad Idham di Tibuna Bayu Holistikar. Kemudian Pak Suroso, penelpon bisa sambung 0315624555. Beliau menyampaikan Ustadz pernah periksa pada saat puasa gula darahnya itu 132. Kemudian setelah makan 282, akhirnya beliau itu minum kenikir Ustadz. Kok tambah menjadi 61 Ustadz ya? Nah, apakah itu termasuk sudah terkena diabetes atau bagaimana Ustadz? Karena tidak stabil kata beliau. Tidak stabilnya dalam jangka berapa lama? 1 bulanan. 1 bulanan Nggih. ya. Kalau nggak melebihi dari 180 enggak apa-apa, masih normal. Oke, Nggih. nggih. Katanya kalau mau dibawakan besok ada hasil Monggo pemeriksaannya. dibawa aja. Jadi nanti bagi yang sudah daftar untuk acara hari Minggu besok, jadi kalau ada keluhan penyakit degeneratif nggih, baik itu diabetes, kanker, tumor, kista atau macam-macam nggih, atau stroke juga, monggo kalau ada rekam medisnya dibawa sekalian. Nanti kami sediakan tempat untuk konsultasi, kami sediakan 3 orang untuk konsultasi penyakit degeneratif. Oke, termasuk Bu Ainur yang sudah mendaftar kemarin bisa langsung sambung dari Gresik ya. Jam 7 dimulai insya Allah. Nggih. Jadi seminar dulu jam Nggih, 7. jadi nanti jam 7 sampai jam 8 workshop nggih. Jadi workshop membuat obat batuk herbal. Nggih. Jadi jangan lewatkan kesempatannya, ilmunya juga bermanfaat banget. Minimal itulah bisa untuk mengobati keluarga kita sendiri yang sakit batuk. Nggih, nanti insya Allah juga saya berikan door prize yang lainnya. Masya Allah. Insya Allah. Nanti kalau kalau nanti sudah telat, nggak dapat ilmunya ya resiko. Jadi jam 6 udah dibuka nggih, jam 6 udah nggih. registrasi karena jumlah pendaftarnya 100 orang. Jadi lebih baik jam 6 sudah mulai mendaftar, takutnya nanti berdesak-desakan karena jam 7 kita udah mulai. Nggih. Nggih. Kalau yang jauh-jauh seperti Lumajang, Tuban, karena insya Allah kami juga live kan di YouTube nanti. Nggih, Insya monggo Allah, ndak Ustaz. apa-apa. Jadi silakan nanti tonton via YouTube. Tapi kalau mau hadir nanti dapat door prize-nya Mitra Muslim. Nggih. Oke, baik, terima kasih Ibu Ainur. Kemudian pertanyaannya sudah 3 bulan cek Ustadz, tekanan darahnya selalu tinggi Ustadz, 167/105. Punya keturunan darah tinggi, kalau gula darahnya normal Ustadz, asam urat juga naik turun, kolesterol juga normal. Apakah itu sebabnya kurang tidur atau banyak pikiran Ustadz kata beliau? Usianya berapa? Usianya sekitar 60-an. 60 tahun. Jadi kalau ini tensinya tinggi itu banyak faktornya, Pak. Jadi bisa karena bisa karena jantungnya, bisa karena ginjalnya. Jadi kalau ginjal nanti hubungannya dengan kebanyakan garam di dalam makanan kita. Jadi akhirnya kita kebanyakan makan garam, itu efeknya ke ginjal. Jadi kalau ginjal kebanyakan garam, efeknya tekanan darahnya tinggi. Jadi garam yang disarankan adalah cuma 20 gram per hari. Oke. Terus kalau yang berhubungan dengan dengan jantung apa? Kalau berhubungan dengan jantung, tekanan diri biasanya berhubungan dengan kolesterol. Salah satu penyebabnya karena tidur malam. Itu jadi tidur malam itu menyebabkan kolesterol tinggi, kolesterol tinggi akhirnya terjadi saluran pembuluh darah yang menuju ke jantung menyempit, akhirnya jantungnya ngos-ngosan untuk memompa darah, tekanannya jadi tinggi. Jadi harus tahu dulu Pak, jadi nanti kalau ini tekan seninya dulu penyebabnya apakah dari ginjalnya atau karena jantungnya. Oke, ya. Silakan nanti bisa turut disambung kalau sudah yang kemarin terdaftar masuk dalam list untuk periksa
bersama Tibun Nabawi Holistic Care bisa nanti datangnya lebih pagi jam 6 Ustaz ya, karena jam 7 nanti insya Allah akan segera dimulai nanti insya Allah. Mitra Muslim. Kemudian dari Umu Yayan di Manuan, beliau menanyakan Ustaz, apakah sebenarnya penyebab kaki kebas itu apa Ustaz? Tapi beliau tidak menyebutkan usianya Ustaz. Kaki kebas bisa diabetes, bisa kadar kolesterolnya tinggi, Bu. Oke. Cara penanganannya Ustaz? Penanganannya adalah di detok darah tadi itu bisa bekam, bisa dipasdu. Oke, jadi bisa bekam dan juga fasdu. Kalau obat-obatan herbal, kalau kolesterolnya tinggi, jangan paling enak adalah rutinkan minum apokat. Nah, itu paling enak itu. Pakai gula nggak pakai Ustaz? Kalau ada kadar gulanya tinggi ya nggak usah, tapi kalau ada kadar normal nggak apa-apa. Oke, baik. Terima kasih Mitra Muslim yang sudah bergabung. Kemudian kita jeda dulu Ustadz, nanti insya Allah kita akan sambung pada sesi terakhir, bisa 031562455. Kami akan segera kembali. Akan menyejukkan kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan.
Tibun Nabawi Holistic Care, ada Ustadz Ahmad Nidom, founder Tibun Nabawi Holistic Care. Untuk selengkapnya ada beberapa tadi mitra muslim yang ingin disebutkan nomor teleponnya untuk konsultasi lebih lanjut bisa di 0877 569999337 atau juga bisa langsung mitra muslim datang ke Darmo Permai Selatan nomor 25 Surabaya. Oke, ke penelpon dulu Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Mbak Siva di Malang. Mbak Syifa di Malang ya. Silakan Mbak Syifa. Saya mau tanya langsung untuk misalnya saya ini kan orangnya kalau tahu sesuatu yang terjadi itu kan resah ya, resahnya sampai ke bawah apa susah tidur juga. Oke. Tidur juga. Contohnya kayak waduh bapak kok sudah mulai agak ada lupa-lupanya jadi kayak mau ninggal tidur itu takut kalau dianya kebangun aku nggak tahu terus kalau kenapa-napa gitu loh kayaknya. Dan apakah kayak gitu tuh juga nantinya bisa memicu ke arah yang buruk juga kayak gitu pertanyaannya. Maksudnya itu untuk aku pribadi, maksudnya takutnya apakah nantinya aku bisa stres dan ke apa ya terjadi penyakit yang tidak kayak gitu loh. Terus yang kedua terus untuk Ibu Nabawi ada produk yang untuk diet mungkin ya kayak gitu. Produk yang gimana Mbak Syifa? Kolesterol. Oh kolesterol. Untuk Ibu Nabawi apakah ada produk yang untuk menurunkan kolesterol? Oh kolesterol ya. Itu udah, ya itu saja Mbak Syifa. Oke. Terima kasih buat Pak Ustadznya dan juga terima kasih buat Mas Dani. Semoga sukses ya untuk rencana ke depannya ya. Amin. Terima kasih. Bisa datang nanti Mbak Syifa. Ya, rencananya Mas Dani juga maksudnya. Oh iya, iya. Rencana besok mau ke Tibun Nabawi ini hari tanggal 7 September. Bukan yang itu. Kalikan pembicaraan. Oke, sukses. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Syifa. Beliau resah Ustadz, kadang susah tidur karena kepikiran salah satu tadi karena bapaknya beliau mungkin takut kenapa-kenapa tadi. Apakah itu juga memicu penyakit-penyakit Ustadz nantinya? Oke. Mbak Syifa di Malang usianya masih muda kayaknya ya. Kayaknya Ustadz. Ya, biasanya kalau penyakit was-was cemas itu biasanya hubungannya dengan asam lambung. Jadi nanti asam lambung nanti efeknya ke asam lambungnya naik, nanti kena jantung, jantungnya sakit, naik lagi ke atas, nanti kena GERD itu nanti salah satu tandanya biasanya kayak tertusuk-tusuk, mulutnya bau, udah kayak kebakar gitu tenggorokannya, nanti lagi vertigo. Itu. Jadi itu rata-rata kebanyakan was-was cemas. Jadi terus efeknya tadi tuh bisa jadi nanti kurang tidur. Kalau udah tidur nanti kurang tidur tuh efeknya nanti ke liver. Liver kalau dibiarkan nanti kena jantung jaga, bisa kena stroke juga. Jadi yang harus dilakukan Bang pasrahkan hidup kita pada Allah. Sudah kalau jenengan sholat kan ada bacaan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup mati kita pasrahkan pada Allah. Karena kita manusia hanya cuma bisa ikhtiar. Jadi rezeki kita, jodoh kita, hidup mati kita sudah diatur. Jadi tidak usah dipikirkan. Tugas kita adalah ibadah titik. Jadi yang lainnya serahkan pada Allah. Kalau memang sudah waktunya akan dengan datang sendirinya, baik itu rezeki atau jodoh atau sebagainya. Jadi hal-hal yang khawatir-khawatir itu dihilangkan semua. Karena nanti kalau kita selalu kepikirkan tubuh kita yang tidak kuat menanggung beban akan jadi penyakit. Karena yang tadi sudah saya sebutkan 88% penyakit kan faktor pikiran. Oke. Ya. Terima kasih Mbak Syifa. Yang kedua tadi obat kolesterol Ustaz. Ada insya Allah ada, monggo bisa ini bisa atau gini aja paling gampang jenengan follow IG kami nanti akan dapatkan herbal gratis kolesterol. Wah, ini follow semua nanti Ustaz. Enggak apa-apa. Alhamdulillah kalau ada yang sehat semua. Amin. Mbak Syifa nanti bisa follow Instagramnya Suara Muslim sudah mungkin ya. Itu ada postingan yang baru tadi bersama Tibun Nabawi itu diklik saja nanti muncul Tibun Nabawi Holistic Care. Nah, jadi dengan klik saja diikuti. Nah, itu nanti dapat obat gratis Ustaz dari Tibun Nabawi nanti. Makasih Mbak Syifa. Nanti selengkapnya bisa DM saja ke Tibun Nabawi Holistic Care nanti ya. Lanjutannya. Penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Oh, nggih, matur sembah. Bu Majid, nggih, silakan. Matur sembah nuwun Ustaz.
Ustadz Nggih, Ustadz Ahmad Bapak Ridho. Ustadz Nidrom Nggih. apa itu pakar tibun nabawi kalian Ustadzah nih. Saya masih belajar, Ibu. Dalam Saya masih belajar, belum pakar. Menuju ke pakar. Nggih. gue nek sajane loro iki sosok lek enek merah-merah gambare Bung Karno Hatta ya malah waras. Oh iya, betul itu, Bu. Itu obatnya, Bu. Ngaten lho. Iya. Kalau dalam nika nggih dinten nggih kurma ajwa menawa nek pas wonten mboten nggih sak wonten ini Nggih. 3 ngantos nggih pokoke ganjil ngaten dalam tedo. Nggih. Saben dinten Ustaz. Alhamdulillah ngaten. Terus nomor kali kan apa faktor gen ya ndak ada ya faktor gen ngaten nika penyakit gula itu. Heeh. Menika kang dalem nyuwun prisa. Yuswane pinten Ibu Majid? Dalem to. Nggih. 8 dasa sekawan. Alhamdulillah. Anu tasih 6 pas Nggih, likur. betul. Randa kempling kok. Kangge selingan kemawon. Nggih, Matur mbah nuwun. Nggih, Bu Majid. Kan mikir nyuwun presa Kurma kormanat ajwa. bane Nggih. Mbah nuwun barakallahu wabarakatuh. Waalaikumsalam Nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kurma ajwa itu, Bu, kalau di hadisnya Rasulullah itu bisa dipakai untuk pengobatan yang sakit perut, terutama penyakit yang berhubungan dengan perut, bisa jadi hepatitis, bisa jadi batu empedu dan sebagainya. Jadi caranya itu ambil kurma ajwa 7 butir. Terus habis itu istilah bahasanya apa ya? Ini dideplok ya. Jadi Geprek nih. digeprek sampai halus, dimakan. Itu bisa menyembuhkan penyakit yang berhubungan dengan pencernaan, bisa jadi hepatitis, bisa batu empedu, bisa fatty liver dan sebagainya. Nggih, itu hadisnya sahih nggih. Jadi bisa dilanjutin. Kalau tadi kan 3 nggih, kalau Rasulullah 7. 7 nggih. Terus kalau faktor genetik, jadi semua penyakit itu ada faktor genetik, Bu, tapi tidak akan menurun. Jadi misalkan jenengan sakit diabetes nggih, anaknya tidak akan menurun sakit diabetes jika perilaku tidak sehat dari orang tua yang penyebabkan penyakit diabetes itu copy paste. Itu berlaku untuk semua nggih. Kalau misalkan ada yang orang tuanya kena ada faktor sakit kanker, resiko untuk anaknya ada 2 kali lipat. Sama kalau diabetes nggih, ibunya diabetes, orang tua anaknya kemungkinan bisa jadi diabetes, tapi tidak akan menular, tidak akan diidap oleh anaknya jika perilaku tidak sehat dari orang tua tidak di copy paste. Udah itu aja. Wah, ini harus ini disiplin artinya. Iya, betul. Jadi kan sebenarnya kan pelajaran nggih. Sebenarnya gini, orang tua itu adalah pelajaran buat anak-anak kita. Sama kita punya tetangga yang sakit, sebenarnya itu buat pelajaran kita. Bahwa misalkan sakit A gitu ya, kita belajar dari situ. Perilaku yang tidak sehat dari orang tersebut yang menyebabkan sakit ya jangan ditiru. Sebenarnya gitu aja. Nggih. Baik, terima kasih Bu Majid. Kemudian 1 WA atau 2 lagi Ustadz, Pak Hidayat Ustadz, istrinya beliau ini telapak kaki kanan sering sakit setelah duduk lama atau tidur Ustadz. Baru normal setelah 15 menitan. Itu karena faktor apa Ustadz? Usia atau apa Ustadz? Oh, usianya berapa ya? Nah ini nggak beliau sampaikan Ustadz. Telapak kaki nggih. Telapak kaki. Bisa jadi nih Pak, bisa jadi itu adalah asam uratnya tinggi. Nanti kalau obat herbalnya jenengan rendam dengan ini nggih, garam krosok. Nggih. Jadi ambil garam krosok 1 sendok, masukkan ke dalam air yang 10 liter nggih, dalam bak gitu, yang nanti airnya kasih air yang hangat nggih. Terus kakinya direndam dibuat kum-kum selama 15 atau 20 menit. Oke. Nggih, Setiap hari Ustaz. Sampai sembuh nggih, sampai sembuh. Tapi biasanya kalau ini nggih 2-3 kali biasanya udah sembuh biasanya. Oh, nggih. Baik. Pak Hidayat terima kasih. Kemudian Ibu Sita dari Krian, apa sama Ustadz kebas dengan kesemutan itu Ustadz? Hampir sama Ibu. Nggih. Oke, terima kasih. Kemudian ada mitra muslim Mbak Kartika, Ustadz untuk cek 4 sekawan besok perlu puasa 10 jam atau bagaimana Ustadz? Enggak usah Mbak ini ya, Mbak Kartin enggak usah. Nanti kalau sebelum diterapi usahakan makan dulu nggih. Nggih, makan atau minum dulu. Jadi perutnya jangan kosong, nggih, itu aja. Ya. Kemudian mitra muslim yang lainnya, Ustadz apakah darah tinggi itu diwajibkan seseorang minum pil yang biasanya itu sampai seumur hidup Ustadz?
Amlodipin mungkin maksudnya. Oke, jadi apa namanya, obat diminum pada saat dibutuhkan aja. Itu aja pesan saya. Jadi kalau sebagai gantinya, kalau misalkan jenengan apa namanya bisa rutinkan bisa ini ketumbar. Jadi untuk penyakit ini ya, untuk herbalnya penyakit yang kena apa namanya, yang kadar gula apa, yang tensinya tinggi itu bisa rutinkan minum ketumbar. Jadi ambil sejumput ketumbar, nanti masukkan dalam 1 gelas itu, kasih air hangat, nanti tutup. Kalau sudah warnanya coklat, nanti diambil ketumbarnya. Yang itu ketumbarnya yang tadi bisa dipakai untuk sehari. Jadi bisa dipakai sehari 2 kali. Tapi nanti untuk cari ketumbar cari ketumbar yang warnanya coklat, yang organik. Karena yang kalau jenengan beli di pasar itu sudah di bleaching, warnanya agak kuning. Oh, Jadi itu insya Allah 2-3 hari udah tensinya turun Tapi yang terpenting kalau tensi tinggi itu salah satunya kurangi makanan yang mengandung garam. Terutama dari mana? Dari goreng-gorengan, dari apa namanya? Dari juga apa namanya? Makanan fast food, junk food dan sebagainya itu mulai dikurangi. Iya, oke. Baik, terima kasih. Ini nggak cukup Mitra Muslim, penelpon berikutnya. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Sebagai kesimpulan, Ustaz. Mitra Muslim yang dirahmati oleh Allah. Jadi untuk untuk mencegah penyakit diabetes yang perlu dilakukan adalah 1, rutinkan olahraga, menjaga berat badan, menerapkan pola makan yang sehat, rutinkan cek gula darah setiap bulan berkala Kalau misalkan Anda terkendala dana, monggo bisa ke tempat kami gratis tiap hari. Yang terpenting juga kelola stresnya, karena penyakit itu 88% karena faktor stres. Jadi kalau jenengan stres, kadar gulanya naik. Baik. Selengkapnya nanti monggo Mitra Muslim bisa langsung konsultasi ke Ustadz Ahmad Nidom, founder Tibun Nabawi Holistic Care. Kunjungi saja di Instagramnya Tibun Nabawi Holistic Care, atau bisa langsung ke Jalan Darmo Permai Selatan nomor 25 Surabaya. Lebih mudah lagi silakan bisa WA atau disimpan dulu di 0877 569 99337. Panjenengan simpan nomornya, di situ sudah ada peta, kemudian berbagai macam produk termasuk konsultasi. Untuk ke sana reservasi H-1 hari Senin sampai Sabtu atau Senin tiap hari, jam 8 Senin. pagi sampai jam 8 malam. Wajib reservasi 1 hari sebelumnya. Baik, terima kasih Ustadz Nidom. Semoga sehat walafiat selalu Ustadz. Amin. Semoga lancar untuk aktivitas acara di 7 Septembernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih bersama guru kita Ustadz Ahmad Nidom, founder Tibun Nabawi Holistic Care. Bagi yang baru saja menyimak, silakan disimak saja, dikunjungi Suara Muslim TV. Bisa di searching juga ya Mitra Muslim ya, tema-tema yang sudah kita bahas di beberapa pekan yang lalu. Saya Dani Rohmati, dan selepas ini Anda akan bersama Ferry Ramadhani dan juga Panglima Express. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.